Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, diceritakan dari sahabat Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu pernah bersabda, su'ila, berkata ia Abi Musa, su'ila Rasulullah, pernah ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, tentang seorang laki-laki. Kata sahabat Abi Musa, Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yuqatilu syaja'atan, yang berperang ia rajul, syaja'atan, karena berani. Ada salah seorang ikut berperang, tapi dia itu berperang karena berani. Memang orangnya berani. Kalau mendengar orang berkelahi ini, dia selalu ngirim kesempatan, karena orangnya berani, suka. Kalau tidak berperang ini suka, karena berani, Pak. Kapan lagi ingin menjajal keberanian, lalu dia berperang karena memang dia berani. Kemudian wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang ia rajul hamiyatan, karena panas. Yang satu ini dia berperang karena dia berani, maka ikut perang. Yang satu ini memang pemanas. Orang pemanas tuh kada berani pun jadi berani. Orangnya mudah panas. Sedikit kita bercakap tersinggung dia, panas dia. Atau menghantam ke meja tuh. Padahal orangnya bukan berani deh. Yang digertak orangnya mantap badannya, awak kecil tapi pemanas, ngamuk tak karuan lah. Ini berperang karena orangnya mudah panas. Yang satu tadi memang berani, yang ini orangnya pemanas. Ada lagi wa yuqatilu riyaan, dan berperang ya rajul karena pamer, biar rombongan tambah banyak. Dia ndak beraramian berperang tuh. Yang ditanya, ayyu zalika yakunu fi sabilillah,
orang yang berperang demikian itu termasuk berperang fisabilillah, karena dia berangkat karena berani, karena pemanas maka berperang. Itu termasuk orang berjuang di jalan Allah. Faqala menjawab oleh Nabi, faqala Rasulullah, maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala, man bermula barang siapa, qatala yaitu berperang ia itu orang, litakuna supaya ada kalimatullah meninggikan agama Allah, hiyal ulia fahuwa fisabilillah, itu semua termasuk berperang di jalan Allah, asal ada niat untuk membela agama. Mau dia beranikah atau memang karena panaskah, yang penting dia masih memihak membela agama, itu termasuk fisabilillah. Selama dia masih membela Nabi, tidak memusuhi, berperang di situ, itu termasuk fisabilillah, asal dia membela agama Allah. Begitulah tinggi derajatnya orang yang membela agama Allah, sekalipun agak emosi dikit tak apa-apa, agak emosi dia berperang tadi, karena membela agama timbul emosi dia, berperang dia, itu pun termasuk orang berjuang di jalan Allah. Kemudian diceritakan daripada sahabat Abi Bakrah Nufai ibnil Harisi As-Saqafi radhiyallahu an anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, izal takal muslimani bisayfaihima, apabila bertemu oleh orang muslim dua, orangnya muslim, bertemu bisayfaihima dengan dua pedang keduanya. Rupanya terjadi perselisihan paham sampai harus menghunuskan pedang. Bertemulah dua pedang, pedangnya bertemu, yang satu pegang pisau, yang satu pegang pisau. Tentu ada yang mati, ada yang mati kalau diteruskan betikaman. Sehingga apa kata Nabi, fal qatilu wal maktulu finnar, bermula orang yang membunuh dan orang yang dibunuh finnar, yaitu di dalam neraka. Si A ini bermusuh, berkelahi pakai senjata, sehingga terbunuh satu, yang satu membunuh, yang satu terbunuh. Kalau hukum dunia, yang masuk penjara yang bunuh, yang mati terbunuh tidak dimasukkan penjara. Kalau yang mati dimasukkan ke penjara, 3 hari buruk bau penjara, maka dia tidak dimasukkan. Yang dimasukkan penjara
hanya yang membunuh. Tapi kalau di akhirat kedua-duanya, yang membunuh neraka, yang dibunuh neraka. Kalau kita kan siapa yang membunuh itu yang diadili, yang mati sudahlah. Lalu bertanya oleh Abi Bakrah, qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, bermula ini masuk neraka, al qatilu yaitu orang yang membunuh. Pas dah, ini neraka untuk orang yang membunuh. Artinya orang yang membunuh masuk neraka. Iya, haja. Iya, pas. Kalau yang membunuh masuk neraka pas. Tapi pama balul maktul, maka bermula apa masalahnya? Yaitu keadaan orang yang dibunuh maka neraka juga. Dia sudahlah terbunuh, kenapa masuk neraka? Dia tidak membunuh orang. Kalau yang membunuh tadi masuk neraka, aja pas, karena dia membunuh. Tapi yang dibunuh ini yang bermasalah, kenapa harus masuk neraka sedangkan dia terbunuh? Qala, menjawab Nabi, innahu, bahwasanya al-maktul, karena ada ia al-maktul harisan, bersangat luba, bersangatan ingin, ala qatli sahibihi, atas membunuh kawannya. Yang terbunuh itu sebenarnya dia juga punya ambisi hendak membunuh. Dia punya keinginan kuat hendak membunuh, cuman terdahulu orang. Pisaunya panjang kawan, punya awak pendek, jadi terdahulu kawan nikam. Nah, kalau kawan itu terlambat menikam, dia yang nikam, maka neraka kedua-duanya. Ini bicara tentang niat hati. Maka itu tidak boleh kita ada niat tidak baik kepada seseorang, tidak boleh. Kalau nanti kita mati dalam keadaan niat tidak baik, maka itu setiap pagi, setiap mau tidur, maunya ada niat baik untuk orang. Jangan ada niat tidak baik untuk orang lain kalau hendak selamat di akhirat. Nah, kita harus selamat pula hati daripada menghendaki orang sengsara. Kalau tadi kan dia ada niat di hati menghendaki orang sengsara, apa dia mati cuman kedulu orang. Nah, orang yang selamat hatinya daripada menghendaki orang sengsara, maka selamat pula dia masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya. Cuman menjaga hati ini payah. Kadang-kadang kita bisa merasa senang melihat orang dapat susah itu. Kadang-kadang sesekali bisa itu, karena orang ini sombong nian, begitu tuh dapat kesusahan kadang bisa senang. Nah, merasalah tuh kau yang kau sombongkan tuh, tahu rasa tuh. Nah, kadang bukan di hati cuman kita ucapkan juga. Dulu katanya iya Anda. Nah, sekarang baru tahu rasa tuh. Tahu lah kau tuh. Kadang-kadang bisa terucap. Di hati saja kalau bisa jangan ada di hati senang melihat orang susah melihat orang senang. Itulah SMS namanya. SMS itu singkatannya senang melihat orang susah, dibalik pulang susah
melihat orang senang. Itulah SMS. Makanya kadang SMS orang sekehendak parut, masuk pencerahan. Kukira malaikat, sakanya iblis. Kan kasar dah tu cakap tu, kasar tu. Bahaya juga. Jangan sampai kita senang melihat orang susah, ya. Tapi susah melihat orang senang.